Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Komsos Santo Petrus Purwosari Solo. Saya Romo Agus pada hari Rabu 31 Maret 2021 dalam Pekan Suci ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Sebelum saya membacakan Injil dan kemudian bersama-sama merenungkannya, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Melalui Dialah kami mendapatkan hidup yang sejati, hidup yang berkenan di hadirat-Mu. Hari ini kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu supaya membantu akal, budi, dan hati kami semua untuk terbuka, meresapkannya dan menjadikannya pegangan dan kekuatan untuk meraih hidup yang benar, hidup yang berkenan di hadirat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya Roti Tak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan si guru. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini,
Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat kita sakit hati, dan peristiwa itu kemudian menimbulkan luka yang amat dalam, yang kerap kali mempengaruhi perjalanan hidup kita selanjutnya. Karena luka itu kemudian kita mengalami traumatik. Karena luka itu kemudian kita menyerah untuk tidak melanjutkan hidup kita. Karena luka itu kemudian kita punya pandangan-pandangan negatif kepada semua orang. Karena luka itu kemudian kita bisa menjadi jahat, jatuh di dalam dosa. Luka itu mempengaruhi tindakan-tindakan kita, sehingga tanpa sadar kita tidak hidup berdasarkan kehendak Allah, tetapi kita hidup berdasarkan luka yang kita alami. Hari ini, lewat bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Anda dan saya diajak untuk belajar dari Tuhan Yesus, Sang Jalan, Kebenaran, dan hidup. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus pun mengalami luka yang sangat dalam. Luka itu disebabkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas. Yudas adalah murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kepadanya dipercayakan tugas yang penting, yaitu menjadi bendahara bagi komunitas. Dia dipercaya untuk memegang uang dan mengelolanya demi kehidupan bersama. Dia juga makan bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mengalami hari-hari suka dan duka bersama dengan Tuhan Yesus. Ia mendengarkan langsung apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ia melihat langsung mukjizat-mukjizat hebat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Maka bisa kita bayangkan betapa luka sangat dalam terjadi dalam diri Yesus karena Yudas berkhianat. Ia mencederai hubungan kasih yang dibangun antara Yesus dengan dirinya. Dengan sangat kejam, bahkan ia menjual Yesus kepada musuh-musuh Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Demi uang, dia mengorbankan Tuhan Yesus. Betapa jahat perbuatan ini, sehingga sangat bisa dipahami ketika Tuhan Yesus mengatakan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Orang-orang semacam Yudas memanglah orang-orang yang sangat mengerikan, yang menjadi batu sandungan dan penghambat dalam kehidupan.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk tetap fokus pada kehendak Allah, untuk tidak membiarkan diri dikuasai oleh luka-luka. Tuhan Yesus mengajak untuk tetap setia, tekun melaksanakan kehendak Allah, fokus kepada tugas yang utama. Tuhan Yesus melihat bahwa peristiwa pengkhianatan ini sebagai bagian dari perjalanannya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu membawa pemulihan bagi relasi yang rusak antara Allah dengan manusia akibat dosa, untuk memulihkan hubungan antar sesama manusia yang rusak oleh karena keegoisan, oleh karena keserakahan, oleh karena pengkhianatan, oleh karena segala macam dosa dan kesalahan akibat kerapuhan dan kelemahan-kelemahan manusia. Yesus dengan rendah hati dan tulus menerima tanggung jawab dengan segala macam risiko yang harus ia hadapi untuk maju, memikul salib, wafat di salib, dan kemudian dimenangkan oleh Tuhan lewat kebangkitan. Semoga lewat peristiwa ini Anda dan saya belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak dikuasai oleh luka, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengolah luka-luka itu untuk menjadi kekuatan dan menjadi berkat lewat penyatuan derita kita dengan derita Yesus Kristus sendiri. Semoga dengan demikian kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, pribadi-pribadi yang tulus dalam hidup ini, pribadi-pribadi yang terus mengasihi. Betul, dalam hidup kita ada banyak luka, tetapi kita juga harus selalu ingat bahwa kasih Allah juga terus melimpah dalam hidup kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian, bahwa Allah terus-menerus mendampingi dan membantu kita supaya hidup kita tidak dikuasai luka, tapi hidup kita tetap terfokus kepada rencana dan kehendaknya menjadi berkat yang melimpah bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh merenungkan firman-Mu dan belajar dari Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, supaya menjadi pribadi-pribadi yang bebas, yang merdeka, yang hidupnya tidak dikuasai oleh luka-luka, tapi hidupnya dikuasai oleh cinta kasih. Sembuhkanlah luka-luka yang kami alami akibat macam-macam hal dalam hidup ini. Semoga bersama denganmu kami semua boleh bebas dari luka-luka dan kami boleh semakin tulus mengasihi sesama. Semoga dalam masa suci ini kami boleh semakin menyatukan diri dengan Yesus Kristus Putra-Mu dan menjadikannya sungguh-sungguh sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama berefleksi dan merenungkan firman ini. Berkah dalam.